Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara kita anak muda tanpa backingan. Insyaallah. Karena ya kita nggak punya siapa-siapa selain Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu besar. Itu besar. Gimana Indra, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana juga sehat? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Aktivitas gimana Kang sekarang Kang? Ya gini aja. Kita kan pelaku UMKM. UMKM ya. Masih dagang, masih ada beberapa aktivitas kegiatan keagamaan juga ada. Ya, siap. Ajak aja Kang kita Kang biar Insyaallah. semakin lurus kan. Tapi nggak harus lurus terus. Ya, lagi perlu. Siap Kang. Ya turun udah diundang deh Cil nih. Siap Indra, siap. Indra izin mau menanyakan nih, kita mau sedikit ngobrol santai lah, santai serius sedikit. Indra, ketika kita berbicara Cimahi Indra, apa sih yang terbesit di pikiran Indra tentang Cimahi? Apa punya cerita yang asik gitu di Cimahi yang tidak pernah terlupakan sampai saat ini gitu? Cimahi itu kan Caimahi. Caina Mahi gitu. Ya. Jadi kota kecil yang memang memberikan kecukupan bagi masyarakat nih. Ya. Dulu tuh orang-orang Cimahi banyak ditakutin di Bandung. Ya kan? Karena mungkin identiknya banyak pusdik kan. Ya, wah, orang Cimahi serius nggak pikir orang Cimahi. Anak kolong gitu. Anak kolong gitu kan. Terus waktu Cimahi merdeka tahun berapa tuh 2000 ya? Iya. Itu kan kita hanya dikasih 3 kecamatan. Ya. Sama Kabupaten Induk, Kabupaten Bandung. Tapi dengan ketiga kecamatan itu sebetulnya tidak ideal. 3 kecamatan, jumlah penduduk besar gitu, dan rata-rata wilayahnya banyak tentara. Tapi mungkin karena namanya Cimahi gitu ya, kan nama tuh kadang doa ya. Iya betul. Caimahi gitu. Ya. Cai itu kan sumber kehidupan. Sumber kehidupan betul. Oh, cai ripuh orang kan. Ya. Jadi akhirnya walaupun 3 kecamatan, kota kecil, penduduk banyak, wilayah banyaknya tentara, sampai saat ini kan masih memberikan kehidupan yang baik buat kita. Tidak didegradasi. Malah sebetulnya dulu kan banyak prestasi. Kan kota deket Bandung. Sekarang malah menurut saya Cimahi ya kota kecil, namun cabai mah cabai rawit, detik tapi lada gitu. Dan memang kalau dari SDM banyak yang jadi orang dari Cimahi. Panglima kan dari Cimahi, Panglima TNI. Betul. Banyak banget. Kenapa? Karena mungkin dasarnya dulu kan Cimahi ini pusdik, pusat pendidikan untuk TNI kan. Jadi menurut saya Cimahi ini unik, kecil tapi memang mencukupi buat warganya dan memang lada gitu, menarik buat orang-orang gitu. Masya Allah ya. Itu sih Cil menurut saya. Ya, betul. Berarti jangan namanya lah Caimahi, Sagalamahi gitu. Aindra bukan tipe-tipe orang lah mau ditanya orang mana, orang Bandung padahal di Cimahi. Dengan bangga dirinya Cimahi kan? gitu. Kakek saya juga kan namanya di Cimahi kalau Mas. Cimahi lah kita. Saya dulu waktu merdeka saya punya teman gitu. Tahun 2000 kan Cimahi. Ya, ke teman saya, weh, tak lagi jadi kota nih. Itu Bandung coret. Itu Cimahi jadi Bandung coret. Ya kan? Bandung coret. Iya, betul. Dulu prestasi banyak kok. Sekarang ini ya, dari Cimahi ini ya, tidak hanya banyak PNS di Cimahi loh. Contoh yang paling dekat tuh Pak Heri tuh. Iya, betul. Itu dari Cimahi. Pak Beni dari Cimahi. Iya, betul. Artinya kita harus bangga lah di Cimahi gitu, bukan dari mana Timbuktu, di mana kan dari Cimahi gitu loh. Ya, betul. Insya Allah kita harus bangga lah sama Cimahi lah menurut saya. Ini Indra, kita lebih sharing ke hal-hal yang agak serius. Menjelang pilkada Indra. Pilkada Cimahi ini 2024 di sosial media sudah semakin memanas lah ininya. Nah, ada beberapa isu-isu yang pada akhirnya menyerang individu. Ada isu-isu yang membuka aib-aib kan itu. Pandangan Indra terkait hal itu seperti gimana Indra? Gini Cil ya, ini kan dalam suasana demokrasi. Di Amerika sendiri
yang dibilang mother of democracy gitu ya, itu terjadi hal seperti itu. Bagaimana Donald Trump menyerang Joe Biden, wah itu nyerangnya parah. Tapi kan mereka sudah siap masyarakat, dan mereka kan Barat. Serangan banyak di Amerika itu, dan memang kan demokrasi lahir di sana. Itu parah, parah banget. Joe Biden kan secara usia udah sepuh lah. Donald Trump tuh nyerangnya parah, dan itu tiap pemilu begitu. Meme keluar, tapi karena masyarakat mungkin sudah siap. Jadi ya itu dianggap bagian dari demokrasi, bumbu lah, bumbu. Cuman karakter masyarakatnya sudah terbiasa dikritik. Mereka kan udah terbiasa debat tanpa emosi. Mendiurang kan kesenggol sedikit gelut. Itu kan udah tinggal ngobrol. Nah kalau culture kita, culture timur ya, apalagi kita kan mayoritas Islam lah ya gitu. Memang hal itu harus dijaga, karena kan pada akhirnya jadi tidak kondusif, karena masyarakat kita kan belum siap. Akhirnya ketika itu terjadi, masyarakat didirect untuk bergesek. Pada akhirnya pilkada atau pemilu ini tidak menyenangkan gitu loh. Itu kan dulu terjadi itu waktu pilpres sebelumnya. Itu kan gesekannya luar biasa. Luar biasa betul. Pada akhirnya apa? Yang di atas kan udah gesekan, wah salam. Santai. Tapi yang di bawah sampai ada korban jiwa. Nah itulah. Nah sebetulnya itu tanggung jawab elit gitu maksudnya. Harusnya elit menyadari, oke lah ini bagian dari demokrasi. Cuman apakah sesuai dengan culture kita atau masyarakatnya siap? Memang harusnya mungkin sebaiknya itu boleh, tapi jangan sampai menimbulkan gesekan, apalagi aib. Bahkan kalau di agama Islam, seseorang yang membuka aib orang lain akan dibuka aib satu. Ini nggak lucu lah. Lebih baik kita adu gagasan lah. Kita bagaimana membuat pilkada atau pemilu ini menyenangkan, dan kita sebagai pemuda pemilih itu merasa bukan disuguhi oleh saling serang gitu. Goreng. Disuguhi oleh ide-ide yang ini keren. Udah saatnya seperti itu menurut saya. Jadi mungkin ya itu nggak akan bisa ditahan namanya. Tapi sebisa mungkin para elit ini bisa mendirect untuk tidak terlalu tajam lah. Kalau bisa elit nih kita kasih suguhan ide-ide lah, gagasan ide, biar hanya sih pemilu ini bukan masalah gesekan konflik gitu, tapi kita memilih gagasan mana yang paling cocok untuk kota kita gitu, dan menarik jadinya gitu. Jadi intinya kita harus para elit memberikan politik yang sejuk lah gitu ya kan, sejuk, teduh, politik gagasan. Karena kita kan bagi anak muda ketika melihat elitisnya seperti itu memiliki kebingungan dalam bersikap gitu loh kan. Karena ya apalagi anak muda hari ini, bagi saya sudah hirup geus capek, terus ditambah konflik di negara itu. Jadi semakin malas untuk berpolitik gitu loh. Mereka itu udah malas lagi. Karena emang disuguhi seperti itu. Ya benar. Harusnya kan ya para elit politik ini ya udah kita rubah lah kasusnya, kita kasih gagasan. Biar anak-anak muda juga kan, akhirnya jadi kaya dengan wawasan tambahan, ini gagasan ini gitu. Itu kan sebetulnya dilakukan juga oleh Ridwan Kamil. Betul. Itu sih kalau menurut saya sih. Nah sekarang Kang izin, karena acaranya anak muda tambah backingan, kita agak sedikit geser ke konteks pemuda Kang. Pemuda Cimahi Kang hari ini harus berkontribusi apa dalam konteks politik gagasan itu Kang. Ketika kita membentuk suatu power, kita punya gagasan sehingga didengar oleh para elit gitu loh Kang. Dalam menyongsong pilkada 2024 di Kota Cimahi. Ini kan secara demografi sekarang mayoritas ada hampir 70% di pemilih pemula atau pemuda. Dan kalau menurut saya pemuda ini yang akan meneruskan perjalanan bangsa ini. Pemuda ini akan meneruskan perjalanan kota ini. Jadi sebetulnya memang untuk para elit ini harus bisa menyerap aspirasi para pemuda. Karena kan nanti mereka yang akan menerima estafet itu gitu. Jadi gini Cil, dulu tuh ada dokumen dari Amerika tentang, saya dapat dari teman saya orang UN. Dia ngasih dokumen dulu waktu Singapura dengan Malaysia. Jadi how to membuat satu negara kalah tanpa perang.
mereka akhirnya dokumen itu adalah how to make one generation loss. Jadi bagaimana membuat generasi mudanya hilang, akhirnya si negara itu tidak punya kekuatan. Dipakai apa sih? Pakai narkoba. Akhirnya si masyarakat, si pemudanya sudah tidak konsentrasi, sibuk, mabok. Akhirnya ketika si pemuda tidak siap, ketika pemerintahnya harus diestafetkan, udah nggak ada apa. Akhirnya kekuatan asingnya masuk. Itu dokumen yang artinya mereka memahami bahwa pemuda ini adalah satu elemen penting dalam kehidupan berbangsa. Betul. Karena mereka akan menerima estafet. Nah, elit-elit bagaimana kerasikan tadi, bagaimana agar si pemuda ini bisa apa? Jadi dengarlah gagasannya, kontribusi. Ya memang selain harus menjalin komunikasi baik dengan elit, mungkin si pemuda juga harus mengambil peranan. Ya. Pada akhirnya karena kan kebijakannya yang menentukan keputusan politik. Betul. Jangan sampai mungkin kita hanya ditunggangi saja pada akhirnya. Nah kan lost generation itu bisa gitu, kayak pas bagian orang terima estafet, orang tengah naon. Kenapa? Karena nggak diajak. Akhirnya apa? Ya kita dimanfaatkan oleh orang lain. Hanya jadi komoditas politik. Kan? Kita harus bisa berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan, atau kita masuk dalam pengambil kebijakan. Kenapa? Karena porsinya kita di situ. Kita kan punten aya pemuda sarasa meureun kan? Ya, benar. Oh iya, ini kita mengetahui kebutuhannya apa. Dan bagaimana sumber daya keputusan politik itu harus berpihak pada pemuda. Jadi ya mungkin kalau berkomunikasi baik dengan elit politiknya. Dan yang kedua mungkin harus mengambil bagian. Siap. Ya Kang, selanjutnya gini Indra. Ini yang selalu saya tanyakan terhadap narasumber lah, yang kita undang di sini lah. Yang kemarin pertama ada Anton Nyutrut sama Mangku. Hal ini juga ingin tetap saya tanyakan di Indra karena ini yang menjadi PR anak muda lah. Izin Indra. Ketika banyak elit, baik itu elit politik, elit ASN yang mengatakan bahwa Cimahi tidak punya sumber daya alam, hanya memiliki sumber daya manusia. Tetapi dalam konteks keberpihakan kebijakannya mungkin masih melempem gitu. Nah, maksudku apa sih yang memang win-win solution yang harus diberikan terhadap anak muda? Karena kenapa harus anak muda? Karena kita akan menghadapi bonus demografi dalam meningkatkan sumber daya manusianya gitu. Karena ya Cimahi nggak punya sumber daya alam, begitu loh. Jadi apa sih yang harus dilakukan terhadap kita anak muda gitu loh kan? Ya kan kalau dari sejarah kan Cimahi ini kan terdiri dari pusdik-pusdik, pusat pendidikan. Orang-orang buat TNI kan, orang-orang dari semua wilayah Indonesia datang ke Cimahi. Makanya plural sih. Ya betul. Masuk, dididik, keluar. Dan memang secara wilayah tidak besar. Ya. Terus sumber daya alam, udah orang boga minyak di batu bara. Iya betul. Kayak minyak jalan tah. Ada ini. Tapi kita punya SDM. Itu sudah secara culture terbentuk. Kenapa? Karena banyak pusdik. Udah pasti banyak orang yang datang, udah bisa banyak pelatihan dan sebagainya. Nah, sebetulnya SDM ini adalah bonus juga. Bagaimana pemerintah punya keberpihakan anggaran untuk mengelola SDM ini menjadi sumber potensi kekuatan untuk Cimahi. Nah, orang sebelumnya juga itu pusdik-pusdik kan. Emang pusdik jualan apa? SDM kan. SDM, betul. Bukan jualan peningkatan sumber daya manusia. Cimahi adalah pusat gudang, enggak. Pusdik-pusdik ada di sini. Artinya sebetulnya pemerintah harus punya willingness. Anggaran untuk pemberdayaan sumber daya manusia terbesar. Dan mohon maaf, harus nyampe. Iya, program tuh kan memang kalau di kita kadang-kadang program bagus, di bawah nggak bagus. Hanya menggugurkan kewajiban. Iya, padahal akan ditanya nanti. Iya, betul. Itu kan anggaran masyarakat sebetulnya kalau saya kan. Dan memang kita harus lihat potensinya apa. Cimahi ini ya, mohon maaf Cil, ini Cimahi, ini Bandung. Ke Jakarta juga cuma berapa sih sekarang? 2 jam. 2 jam. Kita cepet 30 menit. 34 menit lah pakai 34 menit lah ya. SDM Cimahi itu bisa diolah untuk supply ke berbagai daerah. Ya tinggal dicek aja kebutuhan di Bandung apa, Jakarta apa, Cimahi bisa nggak
meng-create itu yang di luar apa kurikulum ya, namanya apa ya, pendidikan apa ya, siap kerja tuh apa namanya, informal. Kayak misalnya dulu ya saya ingat Raimolo Paitok tuh bikin program buat IT kan, karena dia melihat memang Cimahi ini secara wilayah kecil potensi ada tapi SDM-nya banyak. Oh, yang paling memungkinkan ke depan ada itu tahun 2007-an. Bidang IT, ya udahlah, IT mah tuh kudu kuliah 5 genep tahun, itu mah keahlian. Betul. Keahlian siap pakai. Nah, Cimahi itu waktu mau diarahkan ke sana. Jadi kayak mau dibikin kayak Silicon Valley. Silicon Valley itu kan bukan kampus. Itu wilayah di daerah Amerika yang sekitarnya itu ada kampus-kampus besar. Nah, wilayah itu dibikin untuk melatih orang-orang yang punya kemampuan IT secara otodidak agar bisa menciptakan satu produk di bidang teknologi. Tapi dibikinnya bukan di kampus-kampus, karena kalau kampus-kampus terikat kurikulum, kuliah genap tahun, enggak. Nah, si kampus ini punya namanya program CSR. Wilayah itu aja bagian CSR, si dosen-dosen yang punya kewajiban CSR datanglah ke Silicon Valley ngajarin. Nah, orang-orang yang nggak bisa ke kampus tapi punya kemampuan otodidak di situ, dibangunlah infrastruktur pendukung IT. Yang dijual Silicon Valley apa? Bukan produk, SDM. Dari Silicon Valley lahirlah Facebook dan sebagainya. Jadi sebetulnya Cimahi itu SDM itu kekuatan kita, tinggal bagaimana kemauan pemerintah, government lah ya, membagi anggaran untuk mengelola SDM ini jadi barang jadi. Jadi unggul. Jadi unggul, jadi kan nggak harus jadi pengusaha semua. Iya, betul. Bandung banyak hotel-hotel, kenapa sih nggak bikin pelatihan untuk hospitality? Kan nggak perlu pelatihannya 2-3 tahun, yang penting nggak rawe. Iya, betul. Ketika masyarakat Cimahi kerja ke Bandung pulang kan bawa uang, makanya kan berputar. Akan berputar di Cimahi. Tinggal siapa yang biayain pelatihannya kan pemerintah punya kewajiban diatur undang-undang. Iya, betul. Nah, itu sebetulnya tinggal keberpihakan pemerintah saja, jeli melihat peluang. Nah, dulu Pak Itok udah ke situ hari ini. IT, tapi ya perjalanannya kan kebijakan berubah-ubah. Nah, itu kan kalau kayak IT ini sekarang di Bali High Tech Valley kan ada. Jadi memang SDM ini jadi kekuatan, tinggal bagaimana. Kan mau mungkin dimodalin Koacil. Ya, ini pelatihan mau mungkin. Kita punya uang dari pemerintah kan nggak harus balik modal. Iya, betul. Kecuali saya punya perusahaan nih. Perusahaan dibayar pelatihan tapi mana balik jika perusahaan TKW kan. Nah, pemerintah kan enggak, dia punya kemampuan budgeting. Dan dia dikasih kewenangan oleh rakyat untuk mengatur budgeting itu kemana. Nah, tinggal si pemerintah jeli. Orang punya boga SDM, ya SDM-nya kira-kira apa yang bisa disalurkan, bukan. Jadi mindsetnya bukan bagaimana anggaran ini habis. Benar, sepakat. Bukan ini. Jadi bagaimana ada potensi Cimahi punya SDM banyak, bagaimana anggaran ini bisa bermanfaat agar si SDM ini menjadi modal awal untuk kehidupan Cimahi. Oh, berarti kudu gawe di mana? Lompat ke Bandung, oh banyak hotel. Lompat ke Jakarta, oh banyak gedung, misalnya di Jakarta banyak gedung. Oh, butuh ini ya satpam, ya udah nanti di Cimahi dikirim. Kami memproduksi SDM yang bagus karena banyak pusdik, disiplin ini. Anggarannya kan bisa, boleh kan pemerintah boleh. Nah, sekarang tinggal dicek 5 tahunnya ada nggak anggaran gitu. Pelatihan itu tinggal kan willingness pemerintah datang ke itu. Saya punya SDM nih, sok CSR. Jadi kami kirimlah satpam pelatihan, sertifikat dikasih dari kita bawa dak Cimahi dilatih. Garawe ke Jakarta pulang seminggu sekali bawa duit. Clear. Kehidupan aman. Jadi gitu, bukan gugur kewajiban. Iya, sepakat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya gitu. Jadi kita melihat Cimahi ini ada potensi SDM, willingness government, pemerintah daerah Kota Cimahi, ada keberpihakan anggaran, budgeting untuk bagaimana mengelola SDM ini biar fit in sama kebutuhan di luar. Jangan misalnya Cimahi orang jadikan pusat pelatihan penyanyi, kan terbutuh kabel nyanyi. Sesuaiin gitu, kayak Bandung. Jadi memang nggak bisa kita hidup hanya di Cimahi, kita harus bisa ngeliat keluar gitu. Iya, betul. Sama kayak Brunei. Brunei kan kok negara kecil, minyak segitu-segitu, tapi dia bisa keluar anggaran kekayaan negaranya, sama dia pakai invest buat hotel di Inggris, invest minyak di Timur Tengah. Jadi dia memanfaatkan potensi di dalam untuk di luar. Toh balik lagi kan, sama Cimahi juga. Nah, itu bisa terjadi, kan pasti butuh dorongan anggaran. Wah, mungkin ku bismillah pelatihan nggak bisa, masih ada cost. Biaya itu bisa sumbernya dari
budgeting pemerintah. Tinggal betul. pemerintahnya pilih punya kemauan nggak Ya. untuk budgeting ke situ. Betul. Pribadi ya, Iya. dari tangkap pribadi Iya saya, betul. gitu. Ini Indra singkat tapi berisi semua kan. Sering. Nah, ini Indra terakhir nih. Kita berbicara Cimahi lagi Indra. Apa sih ketika berbicara tentang Cimahi yang ingin AA sampaikan terhadap kota Cimahi? Cimahi apa ya? Saya melihat dengan kata Cimahi ya, Cai Mahi. Cai Mahi itu kan artinya nggak banyak, nggak dikit, tapi memenuhi, mencukupi. Ya saya berharap mudah-mudahan Cimahi ini bisa memberikan kecukupan kepada masyarakatnya dengan kondisi yang ada, dengan adanya kerjasama yang baik gitu di antara semua stakeholder, pemerintah, masyarakat dan semua elemennya, agar masyarakat Cimahi ini ya bisa hidup penuh dengan kecukupan. Ya. Menurut saya udah bagus kok Cimahi sekarang. Insya Allah udah bagus. Ya mudah-mudahan ya itulah sesuai dengan namanya Cai Mahi. Ya, betul. Segala mahi gitu loh. Ya mudah-mudahan kedepannya masyarakat Cimahi ini hidup dengan cukup dan penuh keberkahan. Itu aja sih Siap. saya sih. Jadi gitu Kang. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya. terima kasih. Jangan lupa tetap main di Cibabar karena sekarang Cibabar punya tanah Cisupan. Ini saya Ngeri-ngeri sedap ini. Iya, bisa kaget juga insyaallah ini udah cakep nih, Iya. cakep nih. Betul. Jadi harapannya Indra jangan kapok main ke Cibabar. Tentunya banyak hal yang ingin didiskusikan oleh kawan-kawan. Karena ya ternyata ini terbukti ya, obrolannya kita pendek tapi berisi lah begitu. Karena kita berbicara soal gagasan ke depan tidak menebar kebencian lah tentunya. Sekali lagi Indra turun nuhun atas dongkap. Sehat selalu, salam Amin. kanun dirup bumi. Paling segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nak